Hello everyone, welcome to 10 times better to learn English. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life? I hope all of you are in good condition. In this video, we are going to talk about passive voice. This video is divided into 4 parts. First, definition, and then when to use the passive voice, and talk about agent, and then how to formulate the passive voice. Oke, sebelum kita membahas mengenai passive voice, kita harus tahu dulu apa itu active voice dan apa itu passive voice. In active voice, the subject performs the action of the verb in the sentence. Jadi dalam kalimat aktif, subjeknya itu melakukan aksi. Contohnya, my mother cooks delicious meal every day. Di sini subjeknya apa? Subjeknya adalah my mother. Kemudian, aksi yang dilakukan apa? Aksi yang dilakukan adalah cooks. My mother di sini adalah seseorang yang melakukan aksi. Aksinya apa? Aksinya yaitu memasak atau cooks. In passive voice, the subject of the sentence receives the action of the verb. Jadi, dalam kalimat pasif, subjeknya itu yang dikenai atau yang menerima aksi. Contohnya, delicious meal is cooked by my mother. Nah, di sini subjeknya apa? Subjeknya adalah delicious meal. Kemudian predikatnya adalah is cooked. Kemudian agentnya adalah my mother. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa subjek dalam kalimat pasif itu yang menerima aksi atau yang dikenai aksi apa yang dilakukan oleh si agent, seperti itu. Next, when to use the passive voice. Kapan kita menggunakan passive voice? Kita menggunakan passive voice ketika we don't know who the subject or the doer is, or it is not important who the subject is. Jadi kita tidak tahu siapa subjeknya, siapa yang melakukan aksi, atau siapa yang melakukan aksi itu tidak penting. Contohnya, his car was stolen. Kita tidak tahu siapa yang melakukan aksi, siapa yang mencuri mobil tersebut. Next, the car is repaired. Siapa yang memperbaiki mobil tersebut tidak penting. Next, when the action is more important than the agent. Jadi ketika aksinya itu lebih penting dari siapa yang melakukan aksi tersebut. Contohnya, the bridge was built in 1926. Di sini yang terpenting adalah pembangunannya, bukan siapa yang membangun. Next, when it is obvious to the listener or reader who the subject is. Nah, kita menggunakan passive voice ketika subjek atau yang melakukan aksi itu sudah jelas, sudah diketahui oleh listener atau readernya. Contohnya, the room was cleaned. The room was cleaned. The lessons are taught. Di sini pendengar atau pembicara sudah tahu dengan jelas siapa yang melakukan aksi tersebut. The room was clean. Mungkin yang mengerjakan, yang membersihkan ruangan tersebut adalah cleaning service, dan pendengar atau pembicara sudah mengetahuinya. Atau the lessons are taught. Pendengar atau pembicara sudah tahu siapa yang mengajarkan pelajaran tersebut. Oke. Next, bagian dalam kalimat pasif yang perlu diperhatikan juga adalah agent. Agent itu apa? Agent itu adalah someone doing the action, yaitu seseorang yang melakukan aksi. Dapat direalisasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk name, seperti Tenny, Reza, Nicholas, dan lain sebagainya. Bisa juga direalisasikan dalam bentuk noun, seperti the boy, the girl, my mom, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga direalisasikan dalam bentuk pronoun, seperti him, her, them, us, you, dan lain sebagainya. Contohnya, delicious meal is cooked by my mother. Di sini agentnya siapa? Yang melakukan aksi siapa? Yang melakukan aksi adalah my mother. Okay, in the agent of the passive voice, pay attention with pronoun. Pronoun is divided into two. Subject pronoun and object pronoun. Mari kita lihat contohnya. She opens the door. Ini adalah kalimat aktif. She itu adalah subjek, yaitu yang melakukan aksi, kemudian predikatnya adalah opens, kemudian objeknya adalah the door. Objek di sini adalah yang menerima aksi.
Untuk subjek dalam kalimat aktif itu berbentuk apa? Berbentuk subjek pronoun, yaitu she. Jikalau kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi the door is opened by her. Subjek dalam kalimat aktif yang mana berbentuk subjek pronoun, jika diubah menjadi kalimat pasif, maka harus diganti menjadi objek pronoun, yaitu she diubah menjadi her. Untuk subjek pronoun itu ada I, we, they, you, he, she, it. Nah, untuk objek pronounnya, untuk I itu adalah me, untuk we itu adalah us, they adalah them, you sama yaitu you, untuk he, him, untuk she, her, dan untuk it itu sama, it. Untuk subjek pronoun itu adalah pronoun yang berfungsi sebagai subjek yang terletak pada posisi subjek, sedangkan objek pronoun itu adalah pronoun yang berfungsi sebagai objek yang terletak di posisi objek. Seperti itu. Dalam passive voice, kita bisa menggunakan by atau with. Tetapi masih ada yang bingung kapan menggunakan by, kapan menggunakan with. Oke, kita lihat. Untuk by itu untuk to show the actor, the person doing the action. Jadi, menunjukkan siapa yang melakukan aksi tersebut. Contohnya, the microwave was fixed by the mechanic. Yang kedua, delicious meal is cooked by my mother. Di sini ada by the mechanic dan by my mother. Di sini menunjukkan siapa yang melakukan aksi. Selanjutnya, untuk with, ini untuk to show the tool or instrument or material or object used to do something. Jadi with ini digunakan untuk menunjukkan alat atau instrumen atau material atau objek yang digunakan untuk melakukan aksi. Contohnya, the door was opened with a key. Kemudian, the window was repaired with wood and silicone glue. Di sini ada with a key. Key di sini merupakan alat yang digunakan untuk membuka pintu. Yang kedua, with a wood and silicone glue ini merupakan material yang digunakan untuk memperbaiki jendela. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa membedakan kapan menggunakan by, kapan menggunakan with. Selanjutnya, bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Di sini terdapat kalimat aktif, yaitu Mary cleans the room. Kita identifikasi dulu sebelum kita merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Identifikasi dulu mana subjek, mana predicate, dan mana objeknya. Mary itu adalah subjek, kemudian cleans itu adalah verb atau predicate dalam kalimat aktif, kemudian the room itu adalah objeknya. Nah, jikalau kita sudah mengidentifikasi mana subjek, mana predicate, kemudian mana objek, step yang pertama adalah objek dalam kalimat aktif itu menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jadi the room di sini diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian ubah predicate atau kata kerja dalam kalimat aktif menjadi predicate dalam passive voice. Dikarenakan tenses dalam kalimat aktif itu adalah simple present tense dan juga subjek dalam kalimat pasif itu adalah singular, maka auxiliary verb yang digunakan adalah is. Kemudian auxiliary verb tersebut diikuti oleh past participle atau verb 3. Kemudian subjek dalam kalimat aktif yaitu Mary menjadi agent dalam kalimat pasif. Oke, next. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat pasif di setiap tenses. Jadi, saat menuliskan kalimat pasif, hati-hati dengan tenses dan juga subjek dalam kalimat pasif. Jikalau subjeknya adalah singular, maka auxiliary verbnya juga singular. Jikalau pasif, maka auxiliary verbnya juga harus pasif. Contoh dalam simple present tense. Untuk kalimat aktifnya adalah the girl opens the mail. Kemudian kalimat pasifnya yaitu the mail is opened by the girl. Karena subjeknya adalah singular yaitu the mail, maka auxiliary verbnya juga harus singular yaitu is. Kemudian main verbnya pasti menggunakan past participle atau verb 3. Kemudian dalam past tense, kalimat aktifnya adalah the girl opened the mail. Untuk pasifnya, the mail was opened by the girl. Penanda untuk past tense itu adalah was atau were. Dikarenakan subjeknya adalah singular,
maka auxiliary verb yang digunakan adalah was, bukan were. Kemudian diikuti oleh past participle. Next, untuk present continuous tense, contohnya untuk kalimat aktif adalah the girl is opening the mail. Untuk passive voice-nya adalah the mail is being opened by the girl. Karena subjeknya adalah singular, maka menggunakan auxiliary verb is, kemudian diikuti oleh being dan diikuti oleh verb ketiga atau past participle. Untuk past continuous tense, untuk aktifnya adalah the girl was opening the mail. Ingat penandanya untuk lampau itu adalah was atau were. Untuk kalimat pasifnya yaitu the mail was being opened by the girl. Karena subjeknya adalah singular, maka auxiliary verb yang digunakan adalah was, kemudian diikuti oleh being dan diikuti oleh past participle atau verb 3, opened. Next, untuk present perfect tense. Untuk kalimat aktifnya adalah the girl has opened the mail. Untuk pasifnya yaitu the mail has been opened by the girl. Auxiliary verbnya apa? Auxiliary verbnya adalah has karena subjeknya adalah singular the mail. Next, past perfect tense. Past perfect tense aktifnya adalah the girl had opened the mail. Kemudian passive voice-nya adalah the mail had been opened by the girl. Di sini polanya adalah had, kemudian diikuti oleh been, kemudian diikuti oleh past participle. Untuk future tense, kalimat aktifnya adalah the girl will open the mail. Untuk kalimat pasifnya yaitu the mail will be opened by the girl. Di sini ada penanda future tense yaitu will. Nah, untuk will itu diikuti oleh be, kemudian diikuti oleh past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Begitu juga dengan modal. Untuk modal, kalimat aktifnya the girl should open the mail. Di sini ada modal should. Untuk kalimat aktif, should diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kalimat pasif itu should diikuti oleh be, kemudian diikuti oleh verb 3. Jadi kalimat pasifnya adalah the mail should be opened by the girl. Seperti itu. Bisa dipahami ya? That's all for this video. Thank you for watching and see you!